Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Syaira Firanti dengan NIM 04021010 dan saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi reguler batch 10 Tangerang University. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Integrated Marketing Communication yang diampu oleh Sir Ahmad Kusaini. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, aku mau jelasin dulu nih, apa itu Integrated Marketing Communication atau yang biasa disingkat dengan IMC. Jadi, IMC adalah komunikasi pemasaran terpadu yang menyusun sebuah konsep strategis untuk merancang komunikasi antar merek dan pelanggan dengan berbagai media pemasaran. Biasanya, strategi IMC ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dengan menerapkan elemen promosi hingga ke tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Nah, poin pertama yaitu peran PR dalam advertising untuk membantu dunia periklanan. Ada beberapa poin diantaranya pembentukan citra dan reputasi, manajemen krisis, hubungan dengan media, kampanye promosi, komunikasi dengan pelanggan, mengelola acara khusus, kemitraan dan sponsorship, serta pemeliharaan hubungan dengan stakeholder. Nah, itu merupakan peran penting yang harus dijalankan oleh seorang public relation dalam membantu advertising untuk periklanan, di mana semuanya sangat-sangat bagus untuk dijalankan. Pembentukan citra dan reputasi tentu saja semua perusahaan membutuhkan itu dan semua public relation bertugas untuk bertanggung jawab tentang masalah itu. Apalagi ketika ada krisis, kita harus cepat-cepat menanggapi dan bahkan kita harus menimpali dengan berita-berita baik, teman-teman. Yang selanjutnya hubungan dengan media. Tentu saja seorang public relation harus memiliki hubungan baik dengan para media, bukan hanya sekedar untuk hubungan transaksional, tetapi harus merupakan hubungan jangka panjang yang bisa mempererat tali silaturahmi dan mempermudah kita dalam mempublikasi berita dan lain-lain sebagainya. Komunikasi dengan pelanggan juga harus baik dan teratur, teman-teman, untuk dapat menjaga dan membantu interaksi positif antar pelanggan. Mungkin yang selanjutnya ada kemitraan dan sponsorship serta stakeholder. Seperti yang kita tahu, semua perusahaan ataupun restoran dan lain-lain sebagainya membutuhkan kemitraan ataupun sponsorship yang bagus untuk dalam membantu berbagai acara. Nih teman-teman, kita harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, baik lokal maupun eksternal, di mana lokal ini merupakan karyawan, pemangku kepentingan utama, dan lain-lain sebagainya. Dan di eksternal itu ada pemasok, ada pun orang-orang yang terkait dengan kita di luar sana gitu, teman-teman. Jadi seorang PR bertanggung jawab untuk bisa memelihara ataupun menciptakan hubungan yang baik dengan para mereka ini. Poin yang kedua, peran PR sebagai sales promotion untuk membantu promosi penjualan. Biasanya ini berkaitan dengan pengenalan produk baru, kampanye berita khusus, kerjasama yang strategis, dan pengorganisasian event promosi, pengelolaan testimoni dan ulasan, dan kampanye pada media sosial. Hal itu tentunya sangat berpengaruh bagi PR dalam membantu sales promotion nih teman-teman. Karena apa? PR memiliki strategi yang baik ataupun mengeluarkan ide-ide terbaik dalam membantu sales promotion. Misalnya saja dalam pengenalan produk baru. Bisa saja kita memberi kegiatan seperti peluncuran flash, konferensi pers, dan penulisan artikel dengan media-media yang terkait. Maka itulah pentingnya kenapa PR harus menjaga hubungan baik dengan media. Yang selanjutnya kita dapat menjalani kerjasama yang strategis dengan para influencer ataupun tokoh-tokoh terkenal yang ada di sekitar restoran kita. Ataupun kita membentuk keterlibatan publik figur dalam media sosial dan kegiatan publik yang dapat meningkatkan visibilitas dan minat dari pelanggan. Dan poin ketiga, peran PR dalam personal selling untuk membantu sales promotion persons seperti agen-agen, SPG yang menjual produk secara langsung face to face kepada konsumen. Biasanya ini PR memberikan pelatihan dan pengembangan. PR juga dapat bekerja sama dengan personal selling untuk menyusun program-program pelatihan yang efektif untuk mencakup komunikasi interpersonal, pengetahuan produk, keterampilan presentasi melalui program-program pelatihan yang baik, dan PR juga dapat membantu meningkatkan profesionalisme
dan kepercayaan diri dari agen penjualan. Kenapa pemberian pelatihan itu penting? Karena pelatihan yang baik akan mengeluarkan dampak yang baik nih teman-teman. Kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, latihan presentasi, dan lain-lain sebagainya. Kita juga memberikan pengembangan materi penjualan kepada agen-agen ataupun SPG yang akan bertatapan langsung dengan para konsumen nih teman-teman. Misalnya membantu memberikan pengembangan materi penjualan termasuk brosur, presentasi, skrip penjualan, dan materi bisa kita kemas dengan baik dengan mencerminkan citra positif dari perusahaan kita. Poin keempat, sebagai PR, peran yang mencakup beberapa aspek untuk membantu bagian media relation demi meningkatkan reputasi citra perusahaan. Balik lagi teman-teman, citra perusahaan adalah tanggung jawab dari public relation, di mana seorang public relation ini harus dapat mengelola release press untuk dapat meningkatkan citra dan menjaga reputasi brand awareness sebuah perusahaan tetap baik teman-teman. Kita bisa merancang, menulis, mendistribusikan rilis pers dengan berkualitas, dengan kegiatan bentuk-bentuk presentasi perusahaan ataupun yang informatif untuk dapat menarik para konsumen. Yang selanjutnya, kita dapat mengembangkan informasi materi pers. Nah, jadi ketika kita sudah menulis, kita sudah menghasilkan informasi yang lengkap dan terkini, seperti kit pers, fakta perusahaan, dan biografi kita. Dan materi ini dapat menjadi sumber yang berguna bagi para wartawan untuk membantu kita dalam meliput perusahaan. Dan biasanya ini menghasilkan citra yang pastinya positif dengan reputasi yang sangat baik. Yang terakhir, penutup, hubungan baik dengan media. Kenapa sih seorang PR harus tetap menjaga hubungan baik dengan media? Karena dapat membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan media, melibatkan komunikasi yang teratur, menjawab pertanyaan, dan menyediakan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Biasanya ini dapat kita gunakan seperti seperti hubungan jangka panjang nih teman-teman. Jadi bukan hanya hubungan transaksional. Selanjutnya itu ada analisis media dan pemantauan media sosial. Biasanya ini kita dapat menganalisa media dan memahami bagaimana perusahaan kita di posisi berita apakah hari ini, ataupun ada berita-berita yang kurang enak kah, ataupun perusahaan kita ada di tempat yang beritanya positif gitu. Di dalam pemantauan media sosial, kita juga dapat mengidentifikasi tren maupun tanggapan atau isu-isu yang mungkin mempengaruhi citra perusahaan nih teman-teman, yang memungkinkan respon dengan cepat dan penanganan isu-isu yang muncul di platform tersebut. Teman-teman, penjelasan dari aku semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena aku masih merupakan mahasiswi yang sedang belajar. Kenapa aku bilang sedang belajar? Karena aku masih semester 5 teman-teman. Nih, buat kalian yang mau tahu lebih jauh ataupun pelajarinya lebih jauh, kalian boleh cari-cari sendiri ataupun kalian bisa menganalisanya sendiri gitu. Dan sekian video yang aku buat, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga nilaiku bagus semester ini. Terima kasih aku ucapin kepada kalian semua yang udah nonton dan khususnya kepada Sir Ahmad Kusaini, semoga nilainya bagus ya Sir. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.